Halo semua para penggemar otomotif. Di video kali ini saya akan membahas mobil yang sepertinya kalian pernah melihatnya di film kartun Shaun the Sheep. Seorang pria yang hidupnya terkadang selalu sial, mempunyai banyak hewan, dan sudah lama menjadi perjaka tua itu mempunyai mobil keseharian, yang dimana kalau di dunia nyata mobil itu bernama Land Rover Series. Tetapi yang menjadi masalah di sini, Land Rover Series ada 3. Menurut kalian yang mana? Nah, maka dari itu, saya akan membahas ketiganya dan meminta jawaban dari kalian, mana mobil yang paling mirip dengan di film kartun Shaun the Sheep. Land Rover seri 1 ini diciptakan oleh Maurice Wilks, seorang desainer yang terinspirasi oleh Jeep Willys milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Wilks ingin membuat kendaraan serupa, tetapi lebih nyaman dan tahan lama, yang bisa digunakan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Ia merancang mobil ini dengan rangka baja berbentuk kotak dan bodi aluminium. Pada tahun 1948, mobil ini lahir, memiliki kemiripan dengan Jeep, terutama pada model awalnya yang dilengkapi mesin bensin 1600 cc dengan tenaga 37 kW pada 4000 rpm dan torsi 108 Nm pada 2000 rpm. Generasi pertama ini hadir dengan atap softtop dan wheelbase 80 inch. Penjualan awalnya cukup sukses, sehingga setahun kemudian Land Rover menampilkan atau menambahkan varian pickup dan station wagon. Bodi station wagon ini dibuat oleh Tickford, pembuat bodi mewah yang dikenal karena karyanya dengan Rolls-Royce. Varian ini bisa menampung hingga 7 penumpang dan dilengkapi dengan interior kayu yang elegan. Namun, karena tergolong mobil mewah, pembeli varian station wagon dikenakan pajak, sementara varian lainnya bebas pajak. Meskipun begitu, varian Tickford hanya terjual kurang dari 700 unit. Pada tahun 1950, Land Rover mulai mengubah fokusnya. Awalnya mereka hanya memproduksi mobil untuk keperluan pertanian dan komersial yang bebas pajak. Tetapi kemudian mereka mengembangkan kendaraan ini menjadi mobil multiguna. Pajak hanya dikenakan jika kendaraan tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Pada tahun 1952 dan 1953, Land Rover memperkenalkan mesin baru berkapasitas 2000 cc dengan desain lubang silinder siam, yang berarti tidak ada saluran air untuk pendinginan di antara silinder-silinder tersebut. Meskipun begitu, mesin tetap memerlukan radiator untuk menjaga suhu kerja yang aman. Pada tahun 1954, Land Rover mengganti wheelbase 80 inch dengan 86 inch dan menambahkan varian baru dengan wheelbase 107 inch untuk model pickup dan station wagon. Kali ini, station wagon dibuat lebih sederhana dan multiguna, sehingga bisa digunakan sebagai kendaraan keluarga atau angkutan umum. Pada pertengahan tahun 1956, wheelbase diperpanjang lagi menjadi 88 inch dan 109 inch, serta dilakukan perubahan pada rangka sasis untuk mengakomodasi mesin diesel baru yang akan tersedia pada tahun berikutnya. Mesin diesel 2000 cc yang diperkenalkan pada tahun 1957 ini adalah salah satu mesin diesel berkecepatan tinggi pertama yang dikembangkan untuk pengguna jalan di jalan raya dengan tenaga 52 horsepower pada 4000 rpm. Setelah produksi Land Rover seri 1 dihentikan pada tahun 1958, Land Rover melanjutkan tradisi inovasinya dengan memperkenalkan seri 2. Kendaraan ini hadir dengan sejumlah perubahan signifikan yang menjadikan lebih serbaguna dan mampu memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Desainnya dirancang untuk mengakomodasi baik pengguna pribadi maupun komersial. Dalam proses pengembangannya, Land Rover berfokus pada peningkatan kenyamanan, daya tahan, dan fungsionalitas, sembari tetap mempertahankan kemampuan off-road yang telah menjadi ciri khas sejak awal. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Series 1 dan Series 2 adalah pada desain dan ukuran wheelbase. Jika Series 1 menawarkan beberapa variasi wheelbase, Series 2 ini hanya memiliki 2 pilihan,
88 inch untuk short wheelbase, dan 109 inch untuk long wheelbase. Perubahan ini memberikan kendaraan dimensi yang lebih konsisten dengan lekukan bodi yang lebih modern dan aerodinamis, meskipun material yang digunakan masih sama, yaitu sasis baja dan bodi aluminium. Kualitas dan ketahanan material tersebut telah ditingkatkan. Tidak hanya eksteriornya yang mendapatkan perhatian lebih, tetapi interiornya juga didesain ulang untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik. Kursi-kursi yang digunakan lebih nyaman, dan tata letak interior dirancang lebih teratur, menciptakan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan tentunya. Di balik kap mesin, Series 2 adalah model pertama yang dilengkapi dengan mesin bensin 2250 cc 4 silinder, yang dimana mesin ini terkenal lebih efisien dan bertenaga, menghasilkan 72 horsepower. Namun, penting untuk dicatat bahwa sekitar 1.500 unit pertama dari short wheelbase masih menggunakan mesin 2000 cc yang diwarisi dari seri 1. Selain pilihan mesin bensin, Series 2 juga menawarkan varian mesin diesel berkapasitas 2250 cc yang mampu menghasilkan sekitar 52 horsepower. Mesin diesel ini menjadikan pilihan bagi mereka yang membutuhkan efisiensi bahan bakar lebih baik, terutama dalam penggunaan komersial atau perjalanan jarak jauh. Sementara itu, suspensi pada Series 2 juga mengalami peningkatan meskipun masih menggunakan sistem per daun. Peningkatan ini memberikan stabilitas yang baik dan daya angkut yang lebih besar, terutama pada model dengan wheelbase 190 inch. Maksud saya 109 inch. Perubahan lainnya yang signifikan dari Series 1 ke Series 2 adalah tujuan penggunaannya. Jika Series 1 lebih difokuskan untuk keperluan pertanian dan komersial, Series 2 ini dirancang sebagai kendaraan yang lebih serbaguna. Kendaraan ini tidak hanya cocok untuk keperluan komersial, tetapi juga sangat ideal untuk penggunaan keluarga dan keperluan militer. Dalam varian, Series 2 memperkenalkan beberapa opsi baru. Salah satunya adalah varian hardtop yang menggantikan station wagon mewah dari seri 1 yang diproduksi bekerja sama dengan Tickford. Peralihan ini menunjukkan pergeseran fokus Land Rover dari kemewahan ke fungsionalitas yang lebih praktis. Meskipun demikian, varian lain seperti pickup, softtop tetap dipertahankan dan penekanan lebih pada fungsi praktis. Selain perubahan desain dan varian, Series 2 juga menunjukkan peningkatan dalam teknologi, khususnya dalam sistem pengapian dan pendinginan mesin. Inovasi-inovasi ini membantu memastikan bahwa Series 2 tetap relevan di pasar global, baik sebagai kendaraan off-road yang tangguh maupun sebagai kendaraan sehari-hari yang andal. Dengan kombinasi desain yang lebih modern, peningkatan kenyamanan, dan teknologi yang lebih canggih, Series 2 membangun fondasi kuat yang telah diletakkan oleh Series 1, menjadikannya kendaraan yang lebih sesuai untuk kebutuhan pada zaman itu. Secara keseluruhan, Land Rover Series 2 tidak hanya melanjutkan warisan dari pendahulunya, tetapi juga membawa banyak peningkatan yang membuatnya lebih relevan dan serbaguna untuk berbagai keperluan. Dari perbaikan desain hingga inovasi teknologi, Series 2 menjadi simbol evolusi yang sukses dalam sejarah Land Rover dan terus diakui sebagai salah satu model paling ikonik yang pernah diproduksi. Tidak lama setelah itu, Land Rover meluncurkan Series 2A. Perbedaan antara Land Rover Series 2 dan Series 2A mencerminkan perkembangan yang lebih halus dalam teknologi, performa, dan desain. Meskipun kedua model ini tampak mirip, ada beberapa perbedaan. Sebelumnya, Series 2A diperkenalkan pada tahun 1961. Series 2A adalah penyempurnaan lebih lanjut dari Series 2 dengan perubahan terutama pada mesin dan beberapa aspek teknis. Perbedaan yang paling signifikan adalah adanya penambahan mesin bensin berkapasitas 2600 cc 6 silinder, transmisi yang kualitasnya ditingkatkan, kelistrikan yang lebih andal, dan komponen mekanis yang lebih tahan lama. Selain itu, ada perubahan visual yang dilakukan yaitu pada tahun 1968. Lampu depan yang Series 2A dipindahkan ke sayap depan atau fender.
Hal ini dilakukan untuk memenuhi peraturan di beberapa pasar ekspor, terutama di Amerika Utara yang memerlukan posisi lampu depan lebih jauh keluar. Jadi, ada dua varian dari series 2A, model awal dengan lampu depan di tengah atau yang bisa disebut Land Rover mata juling, dan model akhir dengan lampu depan di sayap depan atau fender. Bersamaan dengan kemunculan series 2A, Land Rover juga membuat series 2A forward control dan series 2B forward control, yang dimana perbedaannya adalah kabin yang terletak di atas ban atau yang bisa disebut truk. Tapi saya tidak membahas itu, dan mungkin akan saya buatkan video terpisah untuk series ini. Saya akan langsung lompat ke penerus series 2, yaitu Land Rover series 3, yang diluncurkan pada tahun 1971 dan diproduksi hingga 1985, membawa berbagai perubahan signifikan dibanding dengan pendahulunya, series 2A. Meskipun desain eksteriornya masih mempertahankan ciri khas series 2A, seperti penempatan lampu depan yang tetap berada di posisi yang sama, ada beberapa pembaruan penting yang membedakan series 3. Salah satu perubahan utama terlihat pada bagian depan, di mana grillnya kini dibuat dari plastik, memberikan tampilan yang lebih modern untuk masa itu. Di bagian interior, series 3 menawarkan pembaruan yang cukup mencolok, dengan penggunaan material yang lebih baik dan tata letak dashboard yang didesain ulang, membuat lebih nyaman dan fungsional dibanding dengan model sebelumnya. Transmisi juga mengalami peningkatan kualitas, menawarkan perpindahan gigi yang lebih halus dan lebih responsif. Untuk sektor mesin, Land Rover Series 3 tetap mempertahankan mesin bensin dan diesel 2250cc, namun dengan beberapa penyempurnaan, seperti peningkatan rasio kompresi dari 7:1 menjadi 8:1, yang meningkatkan efisiensi dan tenaga. Selain itu, opsi mesin bensin 2600cc 6 silinder juga tersedia, yang sebenarnya sudah diperkenalkan sejak series 2A. Salah satu inovasi yang signifikan dari series 3 adalah peluncuran model Stage 1 V8 yang dilengkapi dengan mesin V8 3500cc dari Range Rover. Model ini tidak hanya menawarkan performa yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan kapabilitas off-road, menjadikan pilihan yang sangat kuat bagi penggemar Land Rover. Berbicara varian, wheelbase-nya tetap sama, ada yang 88 inch dan 109 inch. Dan varian pickup, station wagon, soft top atau hard top masih dipertahankan. Secara keseluruhan, Land Rover Series 3 merupakan hasil penyempurnaan dan evolusi dari generasi sebelumnya, dengan berbagai pembaruan yang membuatnya lebih relevan dan kompetitif di pasar. Walaupun beberapa bagian fitur dan sistem masih tetap dipertahankan, Series 3 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Land Rover Series yang paling banyak diproduksi, dengan lebih 440.000 unit yang diproduksi selama periode tersebut. Perlu diketahui, pada saat itu Land Rover Series 1-3 memiliki banyak model, seperti ambulan, pemadam kebakaran, camper van, cut version, forest rover, dan masih banyak lagi. Itulah sekelas informasi dari Land Rover Series. Menurut kalian, mobil Sound the Ship lebih mirip ke series berapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui update video tentang pembahasan otomotif lainnya.